Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabirul ansyurun, dosa besar yang ke-20, az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Kezaliman berupa mengambil harta orang dengan cara yang batil. Qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Makan harta di antara kalian atau sesama kalian, maksudnya makan hak orang lain, mengambil hak orang lain masuk di dalam bab ini ya. Waktu dulu biha ilal hukam, dan kamu laporkan kepada hakim, maksudnya apa? Diperkarakan kepada hakim gitu, untuk mendapatkannya padahal itu bukan haknya. Itu maksud daripada ayat ini gitu. Jadi sengketa lalu bukan haknya diupayakan tetap menjadi haknya, nanti keputusan hakim itu keputusan Allah SWT untuk dilakukan di muka bumi, tetapi di hadapan Allah beda lagi. Artinya syariat Islam itu menetapkan apabila ada persengketaan maka keputusan terakhir adalah keputusan hakim. Itu di dunia, dan Rasulullah SAW bersabda gitu, sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan perkara itu sesuai dengan persaksian kalian. Wala'allakum alhanu bihujjatihi min ba'din, dan bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pandai mengutarakan hujahnya atau mengutarakan alasannya dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Karena itu intinya adalah apabila aku menetapkan sesuatu yang bukan haknya, ketahuilah itu adalah penggalan dari azab neraka. Karena itu silahkan ditinggal, silahkan diambil. Jadi kayak gitu. Jadi permasalahan yang dibahas di sini adalah bahwa hakim itu hanya memutuskan hal-hal yang apabila ada laporan. Kalau tidak ada laporan itu bukan hak hakim untuk memutuskan. Nah, apabila sudah ada laporan, hakim itu di dalam pembahasan tentang kehakiman di dalam masalah fikih ada aturannya, dan yang berkaitan dengan ini, hakim tidak boleh memutuskan dengan apa yang ia tahu. Jadi diperhatikan ya, hakim tidak boleh memutuskan perkara dasarnya adalah yang ia tahu. Kalau Anda berdasarkan dengan yang ia tahu, jangan jadi hakim, jadi saksi. Dan boleh hakim itu, enggak, saya tidak jadi hakim, ada gantinya. Sejak dulu ada gantinya itu. Terus ganti saya jadi saksi, itu boleh. Nah, hakim itu harus memutuskan berdasarkan dengan saksi. Berdasarkan dengan saksi. Nah, apabila saksi itu hakim tidak bisa melihat kesalahannya, gitu, silahkan yang tertuduh untuk menyalahkan saksi. Jadi yang tertuduh itu boleh membatalkan saksi di hadapan hakim. Nah, hakim boleh menguji saksi, ini betul atau salah, itu boleh. Nah, kalau saksinya tidak bisa disalahkan dan yang tertuduh juga tidak bisa menyalahkan saksi, berarti saksi itu benar. Nah, keputusan itu berdasarkan dengan saksi. Nah, jadi itu apabila saksinya sudah tegak, maka perkaranya diputuskan berdasarkan dengan saksi. Nah, di hadapan Allah betul apa enggak, bisa jadi saksinya bohong dan tidak ketahuan. Bisa jadi saksinya bohong dan tidak ketahuan. Karena itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan setelah menyampaikan la'alla ahadukum alhanu bi hujjatihi min ba'din, bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pandai mengutarakan itu alasannya, persaksiannya dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Nah, dengan kebohongan, dengan apa, tapi itu urusannya dengan Allah SWT. Nah, jadi itu di dalam masalah persaksian. Lalu kalau aku memutuskan sesuatu yang bukan haknya,
Jadi misalnya barang ini diputuskan milik dia, gitu. Apapun barang itu, barang yang zahir maupun hak, maupun jasa maupun apapun, apabila diputuskan yang bukan haknya, maka ketahuilah itu adalah potongan atau penggalan atau bagian dari azab neraka yang di dunia ini diwujudkan seolah-olah kebaikan itu, seolah-olah hak itu, gitu. Nah, karena itu silahkan dia ambil atau ia tinggalkan neraka itu. Nah, jadi itu tentang masalah kehakiman di sini. Nah, karena itu diawali dengan wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Bagaimana kalau tidak ada kaitannya dengan hakim? Judulnya tidak ada kaitannya dengan hakim. Yang penting az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil, kezaliman berupa makan harta orang dengan cara yang batil. Misal di ayat Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan hakim, tapi itu kaitannya dengan dagang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali diawali dengan perdagangan jual beli yang saling ridho, jual beli yang saling ridho, gitu. Nah, kalau jual beli itu tidak saling ridho, atau harta orang tidak dilakukan transaksi jual beli sehingga perpindahan hak kemudian diambil dimakan, maka itu juga makan harta yang batil. Dan sesungguhnya yang berkaitan dengan harta yang batil, sebagaimana hadis Rasulullah sebagai ancaman, ayyulah min nabata min sukhtin fannaru awlabi, daging siapapun yang tumbuh dari yang haram maka akan dihukum di neraka. Daging yang tumbuh dari yang haram itu akan dihukum atau tempatnya adalah neraka, gitu. Ayyumalah min nabata min sukhtin, daging siapapun yang tumbuh karena yang haram, fannaru aulabi, maka neraka yang lebih tepat tempat untuknya. Nah, dengan terjemahan bebas, ya pasti akan dihukum di neraka. Nah, ini akhdhu amwalin nasi bil batil, dan itu mengingatkan bahwa bentuknya tidak harus melalui kehakiman. Mencuri itu juga akhdhu amwalin nasi bil batil, dagang yang tidak terpenuhi syarat akhirnya haram, itu juga batil. Dan dalam hal ini sangat banyak di zaman sekarang. Kenapa? Karena yang singkat dan global, dan insya Allah pembahasan ulama yang lain masuk di situ, disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, kalau dagang itu halal itu apabila terpenuhi lima syarat. Dan ini yang mudah, ada yang menyebutkan lebih dari 5, tapi insya Allah yang lainnya masuk di sini. Nah, jadi itu, dan ini yang paling semarak di zaman sekarang. Kenapa? Karena umumnya orang kerja, apalagi pekerjaan yang bisa mengikuti perkembangan, itu yang gampang adalah dagang, gitu. Nah, tapi kenyataannya karena umat ini tidak ngerti Islam, banyak yang terjerumus di dalam perdagangan yang tidak dihalalkan di dalam Islam. Bukan dagang itu haram dan bukan barang yang dijual haram, tapi karena tidak ngerti Islam akhirnya tidak terpenuhi syarat jual beli yang halal. Lah, misal apa jual beli yang halal itu? Dari sisi syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama, saling ridho. Insya Allah dalam hal ini gampang, gitu ya. Karena yang dimaksud dengan saling ridho, ya kedua belah pihak itu tidak ada paksaan, ya tidak dipaksa untuk membeli atau tidak dipaksa untuk menjual. Saling ridho, gitu. Nah, meskipun nanti ada kaitan lain yang menjadikan orang itu tidak ridho, tapi pembahasan dasarnya saling ridho, tidak ada paksaan, sudah paling tidak sudah alhamdulillah, gitu. Nah, yang kedua belah pihak yang bertransaksi harus pemilik atau wakil dari pemilik. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Tidak boleh kamu menjual apa yang bukan milikmu. Di zaman sekarang dengan majunya internet, gitu,
Nah, maka banyak sekali orang jualan yang dia tidak punya barangnya. Oh, itu ada barang gitu dijual, dia tidak punya, fotonya diiklankan jual barang ini. Nanti ada orang beli, jadi bayar, barangnya tidak ada, nanti kan tak kulakkan. Nah, itu haram. Transaksi Anda sudah selesai, Anda belum punya barangnya. Ya. Yang beli sudah mengatakan jadi, bahkan bisa jadi sudah bayar, Anda belum punya barangnya. Padahal syarat yang kedua itu di dalam bab perdagangan itu, keduanya adalah kedua belah pihak yang bertransaksi, yang menjual dan yang membeli adalah harus pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Karyawan itu wakil. Nah, Anda bukan pemilik, Anda bukan karyawan terus jual barang. Nah, itu ada cara lain di dalam Islam, tapi kedua belah pihak juga harus faham masalahnya. Misalnya apa? Salam, jual beli salam, jual beli macam-macam. Kalau jual beli biasa itu harus terpenuhi syarat tadi. Kalau jual beli salam nanti juga ada syaratnya. Apa jual beli salam itu? Bai'u mausufin fi dhimmati bi thamanin ajil. Gitu. Yaitu menjual barang yang disifati secara sempurna, sifat-sifat pokoknya gitu. Barangnya jadi tanggungan penjual, uangnya kontan. Uangnya kontan. Nah, jadi itu namanya jual beli salam. Namanya jual beli salam. Ada nama lainnya, tapi nama lainnya kurang disebut karena nanti tambah gampang salah paham, yaitu salaf. Salaf sama salam dalam bab jual beli itu sama, tapi yang lebih masyhur jual beli salam gitu. Nah, apabila tidak terpenuhi syarat, kelihatannya jual beli tapi sesungguhnya itu adalah haram. Wala ta'kulu, ini ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan kalian jangan makan harta kalian di antara kalian dengan batil. Wala ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, antara kalian satu dengan yang lain, bil batili, dengan cara yang batil. Itu syarat yang ketiga. Coba diperhatikan syarat yang ketiga itu, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Pembahasan pokoknya adalah fithamani wal muthman, baik barangnya maupun bayarannya maupun harganya. Baik barangnya maupun harganya tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Apabila mengandung unsur ketidakjelasan maka itu haram. Misal, contoh yang gampang, barangnya mobil habis nubruk di dempul, bagus, dempulnya dempul yang ahli atau ini. Nah, terus dijual, tidak diberitahu bahwa ini bekas nubruk atau bekas penyok, terus dijual. Kalau barangnya ori, tidak kayak gitu, harga pasarannya misalnya 100. Kalau dempulan pasarannya misalnya 75, nggak diberitahu, dijual 90, yang beli mengira ini dijual murah gitu. Mau mengira mau nggak mengira, yang penting barang itu dalamnya kayak begitu, luarnya bagus ya. Terus tidak diberitahukan, itu haram. Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat di pasar, melihat biji-bijian bagus. Rasulullah izin melihat yang dibawa. Ternyata yang dibawa itu kumal, basah gitu. Ini basah apa ini? Asabahul matar ya Rasulullah gitu. Kena hujan wahai Rasulullah. Kenapa tidak ditaruh di atas? Man ghasyana falaysa minna gitu. Kenapa tidak ditaruh di atas? Salah satu makna yang diungkapkan, kenapa tidak ditunjukkan? Yang ditunjukkan kok yang bagus gitu. Man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami dia bukan golongan kami. Nah, mengandung unsur ketidakjelasan salah satunya kayak gitu ya. Dan bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sangat banyak. Nah, itu contoh, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Lagi
contoh yang global yang dari sisi samannya, yaitu harganya gitu. Ini harganya berapa? Ini harganya gitu, 10 juta atau 1 juta gitu. Tapi kalau dibayar bulan depan gitu 1.100.000, atau ini dibayar 1 bulan depan berapa? Kalau dibayar 1 juta sekarang enggak apa-apa, tapi kalau dibayar bulan depan 1.100.000. Tak bayar bulan depan, ternyata dibayar 2 bulan berikutnya, akhirnya 1.200.000. Harganya tidak jelas gitu. Padahal harus tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Apabila mengandung unsur ketidakjelasan, maka itu haram. Itu ada banyak hadis, salah satunya man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma awir riba. Siapa yang transaksi harganya tidak jelas, maka yang halal adalah yang paling rendah. Selebihnya itu masuk di dalam riba. Itu, tapi itu fokusnya di riba, tapi pembahasan kita yang penting mengandung unsur ketidakjelasan, itu salah satunya. Nah itu. Nah apabila itu dilakukan, dan ini di zaman sekarang, syarat yang kedua sama syarat yang ketiga, Masya Allah, banyak orang yang menjual barang dan seperti itu. Nah itu. Yang keempat, sudah kadung ngomong di situ tadi ya. Yang keempat itu, transaksinya harus barang yang ditransaksikan harus barang yang halal. Harus barang yang halal. Di zaman dulu barang yang haram ya khomer itu haram gitu. Nah di zaman sekarang barang yang haram lebih banyak gitu. Sekarang itu anjing dijual. Di zaman dulu itu tidak dikenal anjing dijual, kecuali anjing pelacak atau anjing yang sudah terlatih gitu. Tapi bahasa Islam kalau diterjemahkan terlatih itu beda dengan anjing mu'allam. Mu'allam itu faham diperintah, faham disuruh menuju ke tempat tertentu, faham disuruh bawa atau disuruh ngambil, itu mu'allam, itu yang arti aslinya adalah yang sudah dididik gitu ya. Nah kalau terlatih itu maknanya jadi lebih umum, terlatih untuk masalah tertentu tapi disuruh tidak paham, itu belum. Masih itu. Tapi intinya anjing gitu. Itu kalau dijual belikan harganya juga haram gitu. Tapi alhamdulillah orang Islam nggak mungkin tidak jual beli anjing gitu. Tidak hanya anjing gitu. Misalnya kerja di tempat yang jual beli barang yang haram. Nah, intinya bahwa tidak mentransaksikan barang yang haram untuk ditransaksikan, dan yang terakhir tidak mengandung unsur riba. Nah itu di dalam bab jual beli, dan awal ayatnya juga ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, seperti di ayat ini itu, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Di ayat ini waktu dulu biha ilal hukam, kamu itu untuk mendapatkannya kamu laporkan ke hakim, terus kamu akhirnya mendapatkan yang bukan hakmu. Intinya bahwa ayatnya sangat umum, tidak boleh makan harta yang batil. Kenapa? Karena apabila daging itu tumbuh dengan makan yang batil, maka neraka tempat kembalinya. Tidak hanya itu, ancaman-ancaman juga sangat banyak gitu. Misal doa menjadi tidak terkabul ya. Rasulullah SAW menyebutkan itu, orang yang perjalanannya sangat jauh, dan karena perjalanan yang jauh dan penting tidak ngurus badannya, karena itu disifati oleh Rasulullah asy'atha aghbaro, rambutnya acak-acakan, badannya penuh debu. Faedah yang diambil, tidak ngurus
badannya, kenapa? Perjalanannya jauh, sangat penting. Dah nggak ngurus yang urusan rambutnya kayak gini, badannya kayak gini, nggak diurus. Gitu. Nah, dan kalau sudah kayak gitu, itu di dalam Islam orang yang dalam urusan yang sangat penting, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, itu aslinya doanya itu menjadi mustajabah. Ya muddu yadaihi ila sama'i ya Rabb ya Rabb, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa ya Allah ya Allah gitu. Nah, dan dua-duanya ini menjadi sebab mustajabah. Kalau sudah betul-betul keadaannya darurat sampai tangannya menengadahkan ke langit, maka tangan yang kayak begitu itu menjadikan doa mustajabah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda gitu, Allah SWT malu apabila hamba itu sudah menengadahkan kedua tangannya kemudian selesai dengan tangan kosong, maksudnya tidak dikabulkan. Nah, dan utamanya adalah ketika kondisi seperti lalu doanya ya Allah sampai kayak begitu menunjukkan bahwa seolah-olah dia dalam keadaan darurat, dan itu juga menjadi sebab mustajabah gitu. Nah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, itu akibat dari makan yang haram, doa tidak terkabul. Yang ketiga, hati menjadi keras. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan makna karena bahasa itu artinya berubah. Yang dimaksud hati menjadi keras itu apa? Yang dimaksud hati menjadi keras itu beda bab dengan orangnya kaku, orangnya kasar. Kaku kasar bukan hati keras. Ya. Yang dimaksud dengan hati menjadi keras itu apa? Yaitu seperti penjelasan Rasulullah SAW, seperti batu keras yang disiram itu air tidak bisa tertampung dan tidak bisa keserap. Nah, di dalam bab hati bagaimana? Hati menjadi keras, ada ayat, ada hadis, ada nasihat, itu sama sekali tidak bisa masuk. Ayat tentang surga dengan berbagai macam kenikmatannya gitu, maka didengar biasa, sama sekali tidak menjadikan hati tersentuh sehingga istighfar dari yang lalu, berdoa agar dikabulkan amalannya, atau kedepannya takut kepada kemaksiatan, semangat dalam ketaatan, sama sekali tidak ada itu. Padahal ayat surga sudah dibaca, ayat neraka sudah dibaca, tapi tidak ada rasa takut yang menjadikan istighfar taubat. Kenapa seperti itu? Karena hati menjadi keras, dan hati keras itu sifatnya orang kafir, dan orang kafir disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Ya, ayat sangat mudah karena di awal innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu jiwanya, hatinya gitu, sama saja, kamu ingatkan enggak, kamu ingatkan enggak percaya. Enggak ada perubahan. Itu orang. Nah, kenapa? Hatinya keras, dan salah satu sebab hati keras itu adalah karena makan minum yang haram. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa wala taqulu amwalakum bainakum, ini karena itu ini masuk di dalam bab dosa besar itu. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Ya. Sesungguhnya jalan 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa, bagi orang yang menzalimi orang lain, menzalimi manusia itu. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan di bumi ini mencari sesuatu yang tidak benar. Ulaika lahum 'adzabun alim. Nah, ini juga ayatnya sangat umum gitu. Kenapa? Karena kaitannya menzalimi orang umum, salah satunya menzalimi harta, dan babnya adalah akhdhu al-amwal gitu. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, di muka bumi mencari sesuatu yang tidak benar. Mencari yang tidak benar juga
banyak hal gitu. Ayatnya umum, babnya bab mengambil harta yang tidak benar. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Di muka bumi mencari yang tidak hak, mencari yang tidak hak, mencari apapun yang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan harta. Itu baik itu jabatan, baik itu daerah. Bukan jabatan daerah maksudnya apa? Tempat. Wah, saya nggak mau di sana, saya maunya di sini. Itu betul apa enggak? Dan intinya nanti atau ujungnya nanti itu juga urusan harta. Itu. Ulaika lahum adzabun alim. Ini itu dilanjutkan ayatnya sampai azabnya, bahwa yang kayak begitu balasan untuknya adalah azab yang sangat menyakitkan gitu. Wa qala ta'ala wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Itu. Dan ya, itu solusinya lebih sulit kezaliman yang berkaitan kepada manusia. Kenapa? Karena semua menzalimi orang itu juga masuk di dalam bab menzalimi Allah SWT. Nah, tingkat-tingkat tidak. Itu kalau tidak ada kaitannya dengan kezaliman kepada manusia, maka solusinya hanya dirinya dengan Allah SWT. Meskipun bisa jadi kezaliman kepada Allah itu adalah kezaliman yang paling besar, tapi solusi jalan yang ditempuh, kalau betul-betul menempuh ya, itu lebih mudah yang hanya berkaitan dengan Allah dibandingkan dengan yang berkaitan dengan manusia. Kenapa? Karena berkaitan dengan manusia itu sesungguhnya juga berkaitan dengan Allah dan kepada manusia. Jadi orang yang zalim kepada manusia, dia melanggar aturan Allah dan dia menzalimi manusia. Karena itu kalau orang itu bertaubat berkaitan dengan kezalimannya kepada manusia, maka syaratnya lebih banyak. Harus selesai urusannya dengan orang. Kalau berkaitan dengan hak orang bisa dikembalikan, harus dikembalikan. Misalnya bagaimana? Mencuri barang, barangnya jelas, maka syarat taubat, harta harus dikembalikan atau diselesaikan. Meskipun tidak dikembalikan barang, tapi misalnya ya udah kamu sudah mengaku, terus kamu minta maaf, maka kamu saya maafkan, sudah selesai ya. Tapi paling tidak babnya tetap menyelesaikan urusan dengan orang, sama dengan mengembalikan. Nah itu lah kalau orangnya tidak ada gitu. Lah kalau orangnya itu dikembalikan tapi orangnya masih tetap, tapi nilainya dulu dengan sekarang beda. Nilainya sama, iya, tapi dulu waktu itu saya butuhkan, sekarang nggak seberapa saya butuhkan, masih banyak urusannya. Itu mengembalikan barang belum selesai. Karena itu harus tetap berusaha secara zahir dan betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau urusannya hanya kepada Allah, maka langsung menghadap kepada Allah. Kalau niatnya benar gitu, dan dia menyesal, maka mudah untuk diampuni oleh Allah SWT. Nah itu berkaitan dengan kezaliman kepada manusia gitu. Nah karena itu wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti di hari kiamat jadi kegelapan. Kezaliman di hari kiamat jadi kegelapan gitu. Dan kezaliman sendiri itu dijelaskan oleh ulama, kezaliman itu adalah kegelapan hati dari hidayah. Kezaliman itu adalah kegelapan hati dari hidayah. Karena itu banyak hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam bab kezaliman gitu. Misalnya mencuri, kalau kamu punya barang dicuri orang bagaimana? Ya karena itu jangan mencuri barangnya orang gitu. Di dalam semua kayak gitu hadis yang masyhur tentang pemuda yang beragama Islam taat, tapi satu hal yang diinginkan tetap kepingin berzina gitu. Nah maka itu sesungguhnya itu adalah
kegelapan jiwa dari hidayah, tatkala dibuka kegelapan itu atau diterangi hidayah itu, maka akhirnya berhenti sebelum melangkah. Gitu. Nah, karena itu kezaliman itu sesungguhnya di dunia ini juga kegelapan jiwa dari hidayah, gitu. Dan di akhirat itu nyata lahir batin. Gitu. Di akhirat lahir batin bahwa dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gelap. Nah, kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Gitu. Nah, adapun orang yang kepingin berzina tadi itu, gitu, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, gitu. Nah, seandainya kamu punya anak perempuan lalu dizinai orang, bagaimana kamu? Ya, tidak bisa menerima, begitulah anaknya orang. Kalau dizinai maka orang tuanya juga tidak bisa menerima. Ya, bagaimana kalau kamu punya ibumu dizinai orang? Tidak bisa menerima, begitulah ibunya orang. Kalau dia dizinai, anaknya tidak bisa menerima. Terus sampai akhirnya, gitu, akhirnya sudah tidak kepingin lagi, sudah tidak ada rohbah, tidak ada keinginan sama sekali. Kenapa? Karena itu semua orang tidak ada yang suka apabila sampai dia melakukan apa yang ia inginkan. Gitu. Nah, jadi itu, dan yang kita ambil pelajaran bahwa kezaliman itu adalah kegelapan jiwa dari hidayah. Di sini az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dan Rasulullah SAW dan Allah berfirman tentang kegelapan di hari kiamat. Itu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila hidayahku sudah sampai, maka siapa yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan celaka, tidak akan tersesat, dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia, tidak akan tersesat di dunia karena jalannya jelas. Inilah yang benar, yang diikuti, yang membawa maslahat. Ini batil, gitu, yang madharat. Nah, itu hidayah, itu petunjuk, gitu. Apabila hidayahku sudah sampai, maka siapa yang mengikuti hidayahku fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Ini di surat Thaha, ya, surat nomor 20. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, jiwanya tidak mendapatkan hidayah di dunia ini, berpaling dari petunjuk Allah, gitu, maka baginya kehidupan yang serba sulit, sesak, kehidupan yang sesak itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dalam keadaan buta nanti di hari kiamat. Nah, itu kezaliman, ya. Kezaliman itu sesungguhnya di dunia ini sesak. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah SWT adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan lapang dada, tidak akan melihat ke depan itu dengan penglihatan yang cerah, jelas, tidak akan begitu, gitu. Kenapa? Ya, karena hati tidak terpancar hidayah tadi itu, gitu. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Wa qala man zalama shibran minal ardi zulman. Di sini hadisnya zulmannya tidak disebut, tapi hadis yang saya hafal, man zalama shibran minal ardi zulman, siapa yang ini zalimnya disebut, ya, siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, nah, tuwiqahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah, akan dibebankan kepadanya 7 lapis bumi di hari kiamat. Jadi hadis ini macamnya banyak, ya, salah satunya adalah merubah patok tanah, ya, itu merampas tanah orang, mengambil tanah orang, terus di sini mengambil meskipun sejengkal, gitu. Maksudnya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, beda redaksi, gitu. Nah, yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka nanti di hari kiamat akan dibebankan kepadanya 7 lapis bumi. Satu jengkal, 1 meter persegi, gitu, ya.
Nah misalnya 10 cm 10 cm tapi kalau panjangnya 100 meter ya, 10 cm kali 100 meter tanahnya 100 meter, terus itu kegeser 10, digeser dengan sadar, itu pindah dengan pemahaman dengan sadar 10 cm 10 cm kali 100 meter 1000 meter jadinya ya, ya 10, jadi 10 meter, jadinya 10 meter itu. Nah terus kalau sudah kayak gitu terus dibebankan 7 lapis bumi kayak apa? Dan itu adalah ancaman yang sangat keras supaya orang itu tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim gitu. Dan kita baca dengan masih panjang ternyata. Ya. Wa qala ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah gitu. Dan Allah SWT berfirman sesungguhnya Allah SWT tidak menzalimi siapapun sekecil apapun. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah SWT. Nah artinya Allah SWT itu maha adil, bahkan Allah SWT maha pengasih, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak zalim kepada siapapun. Bahkan Allah maha pengasih, maha penyayang. Manusia itu diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah SWT, dan Allah menetapkan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Sungguh aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan zalim itu haram untuk sesama kalian. Nah karena itu maka kita harus hati-hati di dalam berkaitan dengan hak orang lain itu dengan cara yang zalim. Mungkin itu yang bisa sebagai mukaddimah, dan mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih bagus lagi. Dan tadi sudah kita sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita mengadopsikan.